Apakah orang yang gemar melakukan maksiat, dalam konteks di channel ini ada orang yang suka melakukan PMO, pornografi, masturbasi, dan orgasme, itu kelihatan ciri-ciri fisiknya atau kelihatan dari raut wajahnya? Jadi beberapa hari lalu, saya itu ada sebuah grup self improvement atau pengembangan diri untuk mengumpulkan orang-orang yang pengen bebas dari kecanduan PMO, namanya grup petarung, grup WhatsApp gitu ya. Pesertanya ada sekitar 130-an. Kami tuh sering bertemu by online lewat Google Meeting seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya. Dan beberapa minggu lalu kami bertemu lagi gitu ya. Dan kita bebas ngomong, free talking, kita ngobrol-ngobrol aja bebas di situ, nggak ada topik yang setiap minggunya nggak ada topik yang pasti gitu ya. Dan ada salah satu pembicaraan yang cukup menarik dari salah satu peserta yang bernama Bang Uyop. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang kecanduan PMO itu menurut ulama itu kelihatan dari ciri-ciri fisiknya seperti wajahnya kusam, kemudian matanya menghitam gitu ya. Mau seganteng apapun pasti kelihatan buruk atau kelihatan kelihatan pokoknya kusam, pokoknya kelihatan kalau orang itu maksiat gitu ya. Ini cukup menarik ya karena saya sendiri juga bisa dibilang punya banyak pengalaman mendapati bertemu dengan seseorang yang saya nggak tahu kalau dia itu sebenarnya dalam tanda kutip dia ini juga punya kecanduan PMO, karena ketika saya lihat dari luarnya dia memang gak ada sama sekali tampilan ciri-ciri pecandu PMO. Tapi di sini saya bukan berarti saya meragukan pendapat ulama gitu ya. Waktu itu Bang Uyap itu mengatakan, Ibnu Khaldun atau siapa itu ya, Gus Baha kalau nggak salah, yang mengatakan bahwa orang yang kecanduan PMO atau orang yang suka melakukan maksiat kelihatan dari ciri-ciri fisiknya. Tapi berangkat dari pengalaman saya sering bertemu orang-orang karena saya dulu juga bikin konten tentang kecanduan PMO ya. Saya sering menerima email dari orang-orang yang kecanduan PMO, entah udah berusia 30 tahun, udah berusia 40 tahun, ada yang kelihatannya dari luar itu nggak ada setelan PMO, setelan kecanduan PMO. Memang orang-orang yang kecanduan PMO mayoritas adalah orang-orang yang katakanlah orang-orang remaja-remaja no lab, remaja-remaja bisa dibilang yang pengangguran, tidak produktif, tidak ada kegiatan, sehingga itu berdampak pada tampilan luarnya, jadi acak-acakan, jadi tidak merawat diri, jadi ya seperti yang dibilang tadi, ciri-cirinya kecanduan apa? Kecanduan PMO itu ya wajahnya kusam, tidak merawat diri, matanya menghitam, karena mungkin orang ini begadang terus, tidak ada pekerjaan lain gitu ya. Dan sekali lagi saya tidak meragukan pendapat ulama ya, karena mungkin menurut pendapat saya dan pendapat dari Pak Danang yang kemarin juga ikut ngumpul di Zoom meeting itu, di Google Meeting itu, mungkin ciri-ciri tersebut memang akan muncul di melekat pada orang-orang yang suka maksiat dan kecanduan PMO. Tapi mungkin tidak kasat mata, mungkin hanya orang-orang tertentu yang selevel kayak ulama, selevel sama Gus Baha, selevel sama pokoknya ustadz yang punya spiritual yang tinggi, yang bisa melihat orang itu, oh dia ini orang suka maksiat, oh ini orang ini suka maksiat, orang ini suka melakukan kecanduan PMO. Mungkin itu benar, kelihatan dari luar. Tapi bagi orang-orang awam, seperti saya punya pengalaman berkali-kali kena zong orang-orang yang saya pikir orang itu alim, karena saya juga punya pengalaman ya. Dulu waktu kuliah saya kenal seorang yang dari tampilan luarnya alim, tapi ternyata ketika saya dengar dari orang lain, bukan dengar dari orang lain juga sih, orang itu juga ngaku sendiri kalau dia udah macem-macem, udah ya pokoknya udah seperti yang kenakalan kenakalan anak-anak kuliah lah, dengan ceweknya, dengan pacar-pacarnya gitu. Dan ya mungkin di sini saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang bisa melihat orang yang maksiat itu mungkin punya jiwa spiritual yang tinggi, punya mungkin hatinya bersih, mungkin mungkin saya nggak mengatakan orang yang tidak punya dosa ya, karena faktanya semua orang juga pasti punya dosa, tapi mungkin dia punya tingkatan dosa yang lebih sedikit gitu ya dibandingkan, sedangkan mungkin bagi orang-orang seperti saya yang dosanya banyak, yang seorang pendosa, saya tidak bisa mengetahui ciri-ciri orang yang bermaksiat tadi. Dan ini cukup bahaya juga ya kalau misalnya orang-orang seperti saya meyakini, katakanlah gini, kalau saya melihat orang alim yang ternyata malah maksiat, kemudian saya melihat orang yang
dengan ciri-ciri pecandu PMO, yang matanya hitam, yang mukanya kusam, yang lemas, yang kelihatan tidak berenergi. Kemudian saya ngejudge orang itu adalah orang yang suka maksiat, kecanduan PMO. Ini cukup bahaya bagi orang-orang awam seperti saya. Karena jadinya jadi judging atau mengejudge orang tersebut. Bisa saja orang itu karena kecapean di tempat kerja, karena orang itu berangkat dari jam 8 pagi sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam gitu. Tiap hari seperti itu, sehingga kurang tidur, kurang merawat diri, kelihatan tidak berenergi karena memang ada tanggung jawab keluarga yang dia lakukan. Dan ini secara secara sains aja, kalau misalnya kita kurang tidur pasti akan berdampak pada tampilan luar kita. Mau orang itu seganteng apapun pasti akan berdampak, ya seperti ciri-ciri kelopak matanya jadinya punya mata mata kantung mata yang besar, punya matanya hitam, itu sangat berdampak gitu ya. Mungkin orang-orang itu bukan pecandu PMO, bukan orang yang suka maksiat, tapi tidak bisa merawat tubuhnya, mungkin karena ada tanggung jawab, kurang tidur, punya insomnia, banyak hal gitu ya. Dan ya seperti yang disarankan oleh Pak Danang ya, karena mungkin untuk pendapat ulama itu mungkin bisa ditanyakan pada ulama yang bersangkutan, gimana sih, apakah secara kasat mata atau tidak, karena takutnya memang jadinya judging seperti yang saya alami. Saya melihat orang yang kelihatan alim, kelihatan sempurna gitu, tapi ternyata dia sendiri juga mengatakan hal yang sama. Dan orang-orang yang mungkin yang kelihatannya tadi punya ciri-ciri seperti pecandu PMO, tapi ternyata karena memang ada tanggung jawab keluarga yang tidak bisa dia tinggalkan gitu ya. Dan memang kalau dibilang majority, memang kita berkata majority ya, orang-orang yang punya kecanduan PMO, yang suka bermaksiat, memang ciri-cirinya seperti itu. Tapi kita bisa mengatakan bahwa tidak 100% seperti itu. Tidak tidak bulat 100%. Mungkin 98%, 99%, tetap ada 1% orang-orang yang kelihatannya sempurna tapi pecandu PMO, suka maksiat. Dan ada juga orang yang 2%, 3% yang kelihatannya lusuh, kelihatannya tidak merawat diri, tapi dia memang jauh dari kegiatan, jauh dari hal yang berbau maksiat, karena dia murni tidak merawat diri saja, karena dia murni karena seperti yang saya bilang tadi, skenario yang mungkin dia berangkat kerja jam 8, kemudian sampai rumah jam 2, kurang tidur, kurang istirahat, kurang olahraga, sehingga berdampak pada raut wajahnya, jadi mukanya kusam, jadi ya seperti yang saya bilang tadi. Jadi bisa dibilang saya setuju dengan pendapat ulama, tapi mungkin ada sedikit hal yang mungkin jadi pengecualian gitu ya. Takutnya nanti akan orang-orang itu jadi judge gitu, ngejudge gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan dulu pada ulama tersebut ya, atau mungkin bagi orang-orang yang bisa membaca aura, yang bisa melihat secara kasat mata kalau orang itu punya maksiat atau tidak. Tapi kalau buat orang-orang yang saya anggap adalah orang-orang biasa, orang yang punya banyak dosa juga, ditakutkan ini jadi sebuah judging gitu ya. Hanya melihat dari luar saja. Kita nggak tahu di belakang seperti apa. Dan kita ketika bertemu orang yang kelihatannya itu rapi, kelihatannya itu glowing, kelihatannya itu bersih, jadinya kita menganggap dia adalah orang yang baik gitu ya. Meskipun kita harus selalu berbaik sangka, tapi kita jangan pernah kaget kalau apa yang kita baik sangka itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan sebelumnya. Jadi kita harus menjadi seorang observer, bukan seorang yang suka ngejudge. Saya sih menyarankan seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang pengen saya sampaikan di video kali ini. Ini jadi semacam unek-unek saja, karena ini cukup menggelitik kemarin topik pembahasannya, karena kita cukup berdebat cukup lama ya, sekitar 1 jam 2 jam gitu ya di Zoom meeting itu. Dan terima kasih sudah menonton video sampai sejauh ini. Bagi Anda yang pengen keluar dari kecanduan PMO, saya sudah menulis 90 hari bebas PMO yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya sendiri. Silahkan download e-booknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.